Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susanti Hajirini Basuki dengan NIM 4322101068. Di sini saya akan menjelaskan tata cara mengolah data uji asumsi klasik dan pengobatan data uji asumsi klasik pada sektor healthcare pada tahun 2019 sampai 2022. Pertama, kita buka aplikasi SPSS, lalu pada variabel view kita isi emiten, tahun, lalu variabel X1 sampai X7 dan variabel Y. Lalu desimalnya kita isi jadi 0, yang emiten, tahun juga desimalnya kita ubah jadi 0. Nah, di label ini emiten kita isi dengan emiten, lalu tahun kita isi dengan tahun, lalu X1 kita isi dengan board komisaris, lalu X2 nya kita isi dengan board directors, lalu X3 nya kita isi dengan komite audit, lalu X4 nya kita isi dengan komisioner independen, lalu X5 nya kita isi dengan ownership institusional, lalu X6 nya kita isi dengan size company, lalu X7 nya kita isi dengan leverage, dan yang terakhir Y nya kita isi dengan return saham. Lalu kita pindah ke measure-nya, yang emiten kita ubah jadi nominal, lalu yang dari tahun sampai variabel Y kita ubah jadi scale. Lalu type pada emitennya kita ubah jadi string, lalu kita klik OK. Lalu kita pindah ke data view. Nah, di sini kita bisa ambil data dari Excel yang udah kita buat. Kita isi emitennya, kita copy semua. Lalu kita pindahkan ke SPSS di bagian emiten. Lalu tahunnya juga kita ambil dari data yang di Excel. Itu dari tahun 2020 sampai 2022. Lalu X1 nya kita bisa ambil dari sheet X7, itu DLN size nya kita copy, lalu kita pindahkan ke X1. Lalu X2 nya kita ambil dari yang sheet X6, yang LN size nya kita copy, lalu kita pindahkan ke bagian X2. Lalu yang X3 nya itu kita ambil dari data, di bagian X2 itu di yang komite auditnya kita copy, lalu kita pindahkan ke bagian X3 di SPSS. Lalu X4 nya kita lihat kita ambil datanya dari yang X4 juga, di yang bagian DKI itu kita copy,
lalu kita pindahkan ke X4 yang ada di SPSS. Lalu X5-nya itu kita ambil dari X5 juga, kita copy di yang kepemilikan institusional, kita copy lalu kita pindahkan. Lalu yang X6 ini kita ambil dari X3 yang di bagian LN size-nya itu kita copy, lalu kita pindahkan lagi ke data view di SPSS yang bagian X6. Lalu X7-nya kita ambil data dari X1 itu yang di bagian leverage, kita copy lalu kita pindahkan ke SPSS yang bagian data view di X7. Lalu Y-nya kita ambil data dari yang Y return saham, ini kita copy lalu kita pindahkan. Setelah semua data view ini terisi, selanjutnya kita analyze, lalu kita pilih regression, lalu kita klik linear. Nah, yang return saham kita pindah ke dependent, dan yang dari X1 sampai X7 kita pindahkan ke independent. Lalu kita klik statistik, lalu checklist yang deskriptif dan collinearity, terus Durbin Watson kita checklist, lalu klik continue. Lalu plotnya kita isi Y dengan spreadsheet dan X-nya kita isi dengan zipred. Lalu histogram dan normal probability-nya kita checklist, lalu kita klik continue. Lalu kita save, lalu residualnya unstandardized, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Lalu di sini akan muncul tampilan output. Setelah itu kita buka Word untuk membuat kesimpulan atas data yang sedang kita uji. Jadi ini hasil dari uji asumsi klasik pada sektor healthcare di tahun 2020 sampai 2022. Yang pertama itu ada uji multikolinearitas. Kita ambil ini di bagian yang koefisiennya ini, kita copy, lalu kita pindahkan ke Word. Tentuan uji multikolinearitas ini dia itu bebas dari gejala multikolinearitas apabila nilai tolerance itu lebih dari 10 dan nilai VIP-nya itu kurang dari 10. Lalu yang kedua ini kita ada uji autokolerasi, itu kita ambil dari model summary. Nah, dapat dikatakan bebas dari uji autokolerasi itu apabila DU itu kurang dari DW, lalu kurang dari 4 dikurang DU. Nah, dari data ini kan DU-nya tuh di tabel Durbin Watson-nya itu 1.8562, kurang dari Durbin Watson yang data kita uji itu 1.997 dan kurang dari 21438. Nah, berarti ini dari data ini itu tidak terjadi gejala autokolerasi. Lalu yang ketiga ini ada uji heteroskedasitas.
Yang pertama ini kita klik transform, terus compute variable, terus target variable sama numericnya kita isi ABS res, lalu kita klik OK. Setelah itu kita pilih analyze, lalu regression, dan kita klik linear, lalu kita reset dulu, lalu dependennya kita isi jadi ABS, dan independennya itu kita masukin variabel X1 sampai X7. Lalu kita klik OK. Di sini muncul tampilan output untuk uji heteroskedasitas. Lalu kita copy dan kita pindahkan ke Word. Nah, di data ini tuh terlihat kalau misalkan kita harus melakukan pengujian data di bagian ownership institusional. Karena ketentuan uji heteroskedasitas ini nilai sig-nya itu harus lebih dari 0,05, sedangkan yang di bagian sig ownership institusionalnya ini tuh cuma 0,005. Jadi pada data ini kita harus melakukan pengobatan di uji heteroskedasitas. Yang pertama ini kita klik transform, lalu compute variable. Ini kita reset dulu, lalu target variabelnya kita isi jadi ln x5, lalu di numeric expression ini kita function groupnya kita pilih numeric, lalu kita pilih yang ln. Nah, ininya numeric expressionnya kita isi ln x5 juga, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita ulang langkah yang sama seperti yang sebelumnya sampai semua variabel sudah terinput semua.
Jika variabelnya sudah ke-convert semua, langkah selanjutnya kita klik Analyze, lalu Regression, lalu pilih Linear, lalu ini kita reset, lalu dependent ini kita isi sama lny, lalu di bagian independent ini kita isi dari lnx1 sampai lnx7. Lalu kita save, lalu residualnya kita isi unstandardized, kita checklist, lalu kita klik continue dan kita klik OK. Lalu di sini akan muncul output dari pengobatan data yang sudah kita lakukan. Setelah itu kita pilih transform, lalu compute variable lagi. Target variabelnya ini kita isi jadi ABS res 2. Nah, numeric expressionnya ini kita ganti jadi ABS. Kita pilih unstandardized, lalu kita klik OK. Lalu kita klik analyze, lalu kita pilih regression, lalu klik linear. Lalu di sini kita reset dulu, lalu dependentnya kita isi ABS res 2 dan independentnya kita isi dari lnx1 sampai lnx7. Lalu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul tampilan output pengobatan data yang kita lakukan, yaitu uji heteroskedasitas. Ini hasil uji heteroskedasitas setelah pengobatan data. Sesuai ketentuannya itu nilai sig-nya harus lebih dari 0,5, itu baru dibilang tidak terjadi gejala heteroskedasitas. Nah, setelah melakukan pengobatan, dari data ini terlihat nih data di bagian sig-nya itu berubah semua. Jadi dari hasil pengobatan uji heteroskedasitas, jika sesuai dengan ketentuannya, maka sudah tidak terjadi gejala heteroskedasitas. Lalu yang keempat, kita uji normalitas. Pertama kita klik analyze, lalu kita pilih non-parametric test, lalu kita pilih legacy dialogs, lalu kita klik yang one sample KS, lalu unstandardized kita pindahkan, lalu kita klik OK. Nah, di sini muncul output one sample Kolmogorov Smirnov test. Ketentuannya bebas dari uji normalitas itu apabila nilai asimsiknya itu lebih dari 0,05. Dari data tersebut, nilai asimsiknya itu sebesar 0,093, yang berarti data sektor healthcare ini terbebas dari uji normalitas. Sekian video mengenai tata cara mengolah data uji asumsi klasik dan pengobatan uji asumsi klasik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.